Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Agus dengan NIM 09105803194045. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Jadi baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah desa. Dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi yang diantaranya sebagai berikut. Dalam pasal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala desa yang berbunyi kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian yang kedua, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan ketiga, pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga pemuda, olahraga, dan karang taruna. Dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Kemudian pada pasal 7 menjelaskan tentang tugas dan fungsi sekretaris desa yang berbunyi sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Kedua, sekretaris desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Sekretaris desa yang memiliki fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Dan yang kedua itu melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi, perangkat desa, penyediaan prasarana, perangkat desa, kantor, penyiapan rapat, dan pengadministrasian aset. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Kemudian pada pasal 8 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala urusan atau KAUR, bidang tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan yang berbunyi kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kemudian kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang ketiga yaitu untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kemudian kepala urusan keuangan memiliki fungsi sebagai urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi dinasikan untuk perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Kemudian pada pasal 8 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan, yaitu kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dan untuk melaksanakan tugas-tugas kepala seksi mempunyai fungsi, yaitu kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban. Kemudian kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan pemberdayaan keluarga.
Kemudian, Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Kemudian pada pasal 10 menjelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Urusan Kewilayahan, Kepala Dusun atau disingkat dengan Kadus, yaitu Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya. Kemudian untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat tadi, Kepala Kewilayahan memiliki fungsi yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Kemudian mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dan menjaga lingkungannya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sedangkan untuk tugas dan fungsi wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa diatur di dalam pasal 31 Permendagri 110 tahun 2016. BPD memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sedangkan pada pasal 32 Permendagri 110 tahun 2016 menyatakan tugas BPD yaitu sebagai menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyelenggarakan permusyawaratan BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Kemudian membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian pada pasal 55 ayat 1 menyatakan hak anggota BPD sebagai berikut: mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih, dan mendapat tunjangan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada pasal 60 Permendagri 110 2016 menyatakan kewajiban anggota BPD yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang RI tahun 1945, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah desa, mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan, yaitu dan menghormati nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat desa, menjaga norma etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa, mengawasi aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa, serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya pada pasal 63 Permendagri 110 tahun 2016 menyatakan BPD berwenang mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan ataupun tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa, serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD, mengelola biaya operasional BPD, mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan, melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi. Jadi baik, mungkin sekian pembahasan tentang tugas, fungsi, dan wewenang dari pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.